Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Andini. Saya dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas mengenai makalah kami yang berjudul Fikih Wakaf, yaitu terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama, definisi wakaf. Yang kedua, rukun dan syarat wakaf. Yang ketiga, macam-macam wakaf. Yang keempat, harta yang diwakafkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama itu definisi wakaf, yang kedua rukun dan syarat wakaf. Yang pertama itu definisi wakaf. Wakaf dalam bahasa Arab yaitu wakaf dalam bentuk jamaknya atau plural bahasa Arab yaitu wakaf. Awakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif atau pihak yang melakukan wakaf untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat Islam untuk selama-lamanya. Objek yang diwakafkan adalah harta bergerak maupun harta tidak bergerak. Bisa dalam bentuk tanah, hak milik atas rumah, hak milik atas rumah susun. Sementara objek untuk harta bergerak dapat berupa uang. Terminologi wakaf berasal dari bahasa Arab wakafah yang berarti berhenti atau menahan. Sementara dari segi istilah wakaf telah diberikan beberapa tahrif pengertian seperti menurut pendapat Said Sabit sebagaimana disebutkan dalam kitab Fikih As-Sunnah, wakaf berarti menahan harta untuk dapat diberikan manfaatnya di jalan Allah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan, wakaf menahan atau mauquf benda sebagaimana milik Allah dan menyedekahkan manfaatnya untuk kemaslahatan umat Islam. Definisi-definisi di atas telah menunjukkan kedudukan wakaf sebagai bagian dari amal soleh yang disebutkan ketentuannya dalam syariat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melimpah gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Adapun definisi wakaf menurut pendapat masing-masing mazhab adalah, yang pertama itu menurut mazhab Syafi'i. Wakaf menurut Imam Nawawi menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Umairah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga kebutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang diperbolehkan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, wakaf menurut Imam Syafi'i menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain. Sedangkan menurut Al-Murghini mendefinisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tangan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu kebenarannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan. Adapun poin kedua yaitu rukun dan syarat wakaf. Menurut Hanafiyah, wakaf memiliki 1 rukun yaitu siga, yakni ijab, yang disampaikan oleh pewakaf yang menunjukkan adanya wakaf. Rukun ini terpenuhi dengan adanya keinginan tersendiri, yaitu keinginan pewakaf saja. Karena rukun menurut mereka adalah bagian dari sesuatu yang tidak akan terwujud kecuali dengannya. Adapun unsur atau rukun wakaf menurut sebagian besar ulama dan fikih Islam, yang pertama, orang-orang yang berwakaf atau wakif. Adapun syarat-syarat orang yang mewakafkan atau wakif adalah setiap wakif harus mempunyai
kapan melalui tabarruh, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan material. Artinya, mereka telah dewasa, balik, berakal sehat, tidak dibawa pengampunan, dan tidak karena terpaksa. Yang kedua itu benda yang diwakafkan atau mauquf. Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai telah lama dipergunakan dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Benda harus memiliki nilai guna. Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya. Yang kedua, benda tetap atau benda bergerak. Secara garis umum, yang dijadikan sandaran dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi atau milik bersama. Selanjutnya, benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif, orang-orang yang mewakafkan. Ketika terjadi akad wakaf, tidak sah hukumnya apabila mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu penerima wakaf atau mauquf alaib. Mauquf alaib tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah. Hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda yang dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, anak terlantar, beasiswa, dan kemajuan kesejahteraan umat lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Poin keempat yaitu lafaz penyerahan wakaf atau sigat atau ikrar wakaf. Sigat atau lafaz atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja. Sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf atau ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Ikrar wakaf yang paling sedikit memuat nama identitas wakif, nama dan identitas nasir, dan data keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Adapun poin yang terakhir yaitu pengelola wakaf atau nazir. Nazir wakaf adalah orang yang memegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi nazir yaitu beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya atau amanah, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan harta wakaf serta tidak melakukan perbuatan hukum. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan dari pembahasan definisi wakaf dan rukun dan syarat wakaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Wulan. Saya akan menjelaskan macam-macam wakaf dan barang yang diwakafkan. C. Macam-macam wakaf. Wakaf terdiri dari dua macam, terkait institusi, kebaikan, dan wakaf suri atau wakaf yang terkait pihak tertentu. Adapun wakaf terkait institusi kebaikan adalah wakaf yang dikhususkan untuk institusi kebaikan seperti masjid, rumah sakit, atau sekolah. Sedangkan wakaf suri atau wakaf terkait pihak tertentu adalah wakaf yang disampaikan kepada pewakaf itu sendiri atau kepada orang tertentu atau kepada sejumlah orang tertentu dan pada akhirnya dapat diserahkan kepada institusi yang berkecimpungan dalam amal kebaikan. Akan tetapi
perundang-undangan Islam menghentikan pemberlakuan wakaf suri untuk menghindari permasalahannya yang rumit. Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan tujuan, waktu, dan penggunaannya. Wakaf berdasarkan tujuan terdiri dari 1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat atau khairi, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. Kemudian 2. Wakaf keluarga atau suri, yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya dan keturunannya. Kemudian ketiga, wakaf gabungan atau mustarak, yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Berdasarkan batas waktunya, wakaf terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi. Kemudian yang kedua, wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu wakaf langsung, yaitu wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan seperti masjid untuk sholat, sekolah, untuk kegiatan belajar mengajar, dan sebagainya. Kemudian kedua itu wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Dari penjelasan singkat di atas, jelas bahwa wakaf memiliki perbedaan besar dengan zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah wajib hukumnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan akan selesai begitu telah digunakan oleh mereka yang menerima, namun wakaf berbeda selama wujud dan pengoperasiannya masih terus berjalan. Manfaatnya akan terus dirasakan oleh setiap lapis masyarakat. Miskin ataupun kaya, mereka bisa menggunakan masjid sebagaimana mestinya. Bercukupan ataupun kekurangan, mereka bisa menggunakan ruang kelas dan berbaur di atap yang sama. Jadi apa yang menghambat Anda untuk berwakaf? Hanya mulai dengan 10.000 Anda sudah bisa berbagi kebahagiaan, kenyamanan, dan juga kesejahteraan untuk menuju peradaban dunia yang lebih baik. Imam As-Suyuti berkata, amalan yang manfaatnya untuk orang banyak lebih utama daripada yang manfaatnya untuk segelintir saja. D. Harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan yaitu harta yang ada dan bernilai yang boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syariat, seperti yang berupa harta yang tidak bergerak, seperti tanah atau rumah, atau barang yang dapat dipindahkan seperti buku, pakaian, hewan atau senjata. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, adapun Khalid, maka kalian mensalimi Khalid karena dia telah mempertahankan atau mewakafkan baju-baju besinya dan perlengkapan-perlengkapannya sebagai wakaf di jalan Allah. Para imam fikih menyepakati pewakaf tikar, lampu dan semisalnya kepada masjid. Boleh mewakafkan perhiasan untuk dikenakan dan dipinjamkan, karena perhiasan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seterusnya. Maka pewakafnya sah seperti harta tidak bergerak. Dasarnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Qaul dari Nafi yang mengatakan, Hafsah membeli perhiasan seharga 20.000 lalu menahannya atau mewakafkannya pada wanita-wanita keluarga yang khotab, dan perhiasan-perhiasan itu tidak dikenai ketentuan zakat. Hanafi yang masyarakatkan terkait wakaf barang yang dapat dipindahkan bahwa barang itu harus berkaitan dengan harta tidak bergerak atau menurut kebiasaan digunakan dalam muamalah atau transaksi, seperti mewakafkan buku dan peralatan yang digunakan dalam pengurusan jenazah,
menurut mayoritas ulama boleh mewakafkan harta secara global, tapi tidak ditentukan batasannya, berupa harta tidak bergerak maupun barang yang dapat dipindahkan. Karena Umar RA mewakafkan 100 saham dalam bidang amal kebaikan secara global. Menurut sejumlah fuqaha tidak sah pewakafan uang, makanan, minuman, lilin dan semacamnya, karena tidak dapat dimanfaatkan secara terus-menerus kecuali dengan menggunakannya yang kemudian habis dan tidak berlangsung terus-menerus. Kalangan pendahulu Hanafiyah memperbolehkan wakaf uang, barang yang dapat ditakar dan barang yang dapat ditimbang. Tidak sah pewakafan janin yang dikandung karena wakaf merupakan penyerahan pemilikan yang langsung berlaku, maka dengan janin saja tidak sah seperti dalam jual beli. Kemudian 8. Harta yang dapat diwakafkan menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 meliputi 1. Benda tidak bergerak. Meliputi itu yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Kemudian yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, seperti rumah, kios, ruko, apartemen, atau bangunan komersil seperti perkantoran, hotel, mal, pasar, gudang pabrik dan lain-lain. Bangunan sarana publik, sekolah, rumah sakit, klinik dan lain-lain. Kemudian ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Kemudian selanjutnya, hak milik atas satuan rumah susunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang logam, emas dan perak, perak batangan, perhiasan emas dan perak, dinar dan dirham. Kemudian selanjutnya, surat berharga seperti saham, perusahaan syariah terbuka yang terdaftar di Bursa Efek, goodwill saham, perusahaan syariah tertutup, sukuk atau obligasi syariah, sukuk, obligasi, retail syariah, deposito syariah dan reksadana syariah, wasiat wakaf dalam polis asuransi dan wasiat wakaf dalam surat wasiat. Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk saham dan obligasi terbuka ditujukan untuk memaksimalkan perolehan dividen bagi hasil yang diperoleh nilai yang akan didayagunakan untuk keperluan wakaf. Kemudian selanjutnya, kendaraan untuk wakaf. Kendaraan maka yang diwakafkan adalah nilai manfaat kendaraan sesuai waktu optimal pemanfaatannya. Kemudian selanjutnya, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan selanjutnya benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya usaha layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, universitas, sarana dan sarana olahraga dan lain-lain. Usaha komersial, minimarket, restoran, waralaba, pabrik, hotel dan lain-lain.